Saudara-saudara sekalian, dalam ngaji psikologi Islam kali ini kita akan membahas bagaimana menjadikan cobaan hidup sebagai karunia terindah yang harus disyukuri. Cobaan hidup itu pahit, pasti banyak yang tidak suka. Sama halnya dengan kotoran sapi. Banyak yang tidak suka karena kotor, bau, dan menjijikkan. Namun para petani justru dengan senang hati mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kandang untuk menyuburkan lahan perkebunan hingga membuat panen raya, dan kehidupan mereka pun menjadi sejahtera. Apa yang dilakukan oleh para petani tersebut sejatinya merupakan contoh nyata tentang strategi out of the box. Bagaimana mengolah sesuatu dengan mindset yang berbeda sehingga bisa memperoleh keuntungan dari sesuatu yang justru tidak disukai oleh kebanyakan orang. Menurut Edward de Bono, one cannot dig a hole in a different place by digging deeper into the same hole. Seseorang tidak dapat menggali lubang di tempat berbeda dengan menggali lebih dalam lubang yang sama. Iktibarnya begini, jika ingin memperoleh sesuatu yang berbeda, maka diperlukan keberanian untuk melakukan strategi yang berbeda pula. Dalam paradigma Islam, tentu saja strategi out of the box harus berdimensi tauhid. Fungsinya untuk melatih agar bisa memposisikan cobaan hidup sebagai suatu kenikmatan yang harus disyukuri, bukan disesali. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman manusia itu bisa meleset dari kebenaran yang sesungguhnya. Itulah mengapa diperlukan pelatihan khusus agar bisa memperoleh kebenaran di balik realitas lahiriah yang serba relatif, nisbi, dan penuh dengan perubahan. Demikian pula di balik realitas musibah kehidupan yang pahit, ternyata penuh dengan fadilah yang luar biasa. Dari informasi ayat-ayat Quran
dan hadis Nabi, ternyata musibah kehidupan itu efektif mensucikan dosa-dosa, efektif sebagai media untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang Allah, efektif sebagai media penggemblengan mental, moral, dan spiritual, hingga bisa membentuk kepribadian manusia menjadi lebih matang, lebih dewasa, dan lebih sempurna. Dalam psikologi barat, seperti psikologi humanistik, transpersonal maupun behaviorisme, mereka yang pernah mengalami cobaan berat, kemudian lolos dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cemerlang menghadapi persoalan, dan berkarakter konstruktif, mereka bisa disebut sebagai subjective well-being. Dalam konteks psikologi Islam, orang-orang yang lolos dari cobaan hidup berkapasitas besar dan konsisten dalam amaliyah tauhid biasanya include mengalami transformasi hingga sukses meraih realitas mutmainnah atau jiwa yang tenang. Puncaknya bisa meraih realitas radiyata mardiyah atau jiwa yang ridho dan diridhoi. Inilah hamba-hamba yang sukses meraih potensi husnul khotimah sejak dini, meskipun masih hidup di dunia, yang dalam Al-Quran makna esensinya termaktub dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridho dan diridhoi. Mereka yang mendapat cobaan besar dari Allah, kemudian diberi kekuatan tauhid, sejatinya menjadi hamba pilihan yang mendapat limpahan cinta dan kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, mereka pasti diuji. Inilah yang menjadi grand why. Mengapa harus bersyukur menjadi hamba pilihan? Karena tidak semua orang bisa menjadi hamba yang terpilih, mampu menghadapi cobaan yang besar. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali menurut kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Hamba-hamba yang terpilih sangat menyadari di balik setiap musibah
selalu ada hikmah. Mereka sangat mengerti bahwa cobaan hidupnya bisa menjadi alat bayar untuk kebahagiaan dirinya maupun anak cucunya. Dalam filosofi Jawa, saya bisa menyebut hamba-hamba yang terpilih ini sebagai kawula kang sumeleh ing ngarsane Gusti, kang lebur dening pangestuti, urip sakderma nglampahi titahi sangkan paraning dumadi. Itulah mengapa ketika menghadapi musibah kehidupan, di samping berucap innalillah, hamba-hamba yang terpilih juga berucap alhamdulillah, karena mengerti hakikat musibah kehidupan adalah karunia cinta Allah yang terindah.